Halo Blues, selamat datang di channel Chelsea Daily News. Channel yang memberi informasi seputar Chelsea Football Club. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Dan setiap tanggal 10, Chelsea Daily News akan giveaway satu kaos jersey Chelsea bagi subscriber yang beruntung. Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, mengatakan timnya beruntung bisa lolos ke semifinal Piala FA dengan penampilan yang dia anggap tak berkonsentrasi penuh. Chelsea melaju ke babak 4 besar Piala FA berkat kemenangan atas Sheffield United minggu kemarin. The Blues menang susah payah walau skor akhir menunjukkan angka 2-0 bagi anak-anak asuh Thomas Tuchel. Chelsea butuh bantuan gol bunuh diri Oliver Norwood dengan sodokan kaki yang membelokkan arah tendangan Ben Chilwell buat memecah kebuntuan. The Blues baru bisa aman setelah Hakim Ziyech menyerangkan bola pada masa injury time babak kedua. Walau menang, Tuchel belum sepenuhnya puas dengan penampilan Chelsea kemarin. Pertandingan tadi sangat berat, Chelsea tampil bagus pada babak pertama dan mengendalikan diri, kata Tuchel, dikutip bolasport.com dari Metro. Namun, pada babak kedua kami kehilangan kendali permainan dan kelelahan, ucap Tuchel lagi. Tuchel pun menilai timnya beruntung bisa menang. Setelah 14 pertandingan beruntun, saya bisa melihat para pemain lelah dan hilang konsentrasi. Kami membuat banyak kesalahan kecil dan menghadapi lawan yang kuat, ujar Thomas Tuchel. Chelsea beruntung bisa menjaga tidak kebobolan pada babak kedua. Menurut saya ini pertama kalinya kami terlihat lelah setelah 14 pertandingan, ucap Tuchel melanjutkan. Kelolosan ke babak semifinal juga disyukuri Tuchel. Lolos ke semifinal Piala FA sangat penting, itu target Chelsea dan kami bisa mencapainya, ujar Tuchel. Kami membuat kesalahan kecil dan kalah dalam duel, itu bisa terjadi kapan saja dan kadang susah untuk menyamai level penampilan yang sama. Saya senang Chelsea bisa menang, jadi hasil ini layak diterima, tutur pelatih asal Jerman tersebut. Hasil ini membawa Chelsea ke semifinal untuk melakoni big match yang menjadi sorotan utama di Piala FA 2020-2021. The Blues bakal bersua Manchester City. Jadwal semifinal Piala FA akan berlangsung pada tanggal 17 April tahun 2021 buat laga Leicester City versus Southampton dan tanggal 18 April untuk Chelsea versus Manchester City. Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel dapat memanfaatkan jeda internasional untuk memperbaiki kekurangan The Blues musim ini dan membuat mereka makin disegani di Liga Inggris. Meski Thomas Tuchel mampu membawa Chelsea duduk di peringkat keempat klasemen sementara, bukan berarti tim arahannya tak memiliki kelemahan. Cedera pemain menjadi satu di antara masalah yang barangkali dapat terselesaikan kala jeda internasional rampung. Meski Thomas Tuchel mampu membawa Chelsea duduk di peringkat keempat klasemen sementara, bukan berarti tim arahannya tak memiliki kelemahan. Cedera pemain menjadi satu di antara masalah yang barangkali dapat terselesaikan kala jeda internasional rampung. Chelsea diketahui harus kehilangan Thiago Silva, Jorginho, dan Tammy Abraham karena cedera. Dikutip dari Football London, Chelsea bisa saja menerima kabar bagus tentang kondisi Thiago Silva yang mengalami cedera berkepanjangan. Mantan pemain PSG itu divonis mengalami masalah pada pahanya saat menghadapi Tottenham Hotspur di Liga Inggris pada bulan Februari lalu. Sejak saat itu, ia belum kembali bersama rekan-rekannya di atas lapangan untuk membela Panji The Blues. Pelatih Thomas Tuchel pun optimis Silva dapat melalui situasi tersebut dengan bantuan staf medis klub. Ini sudah terlalu lama baginya untuk absen, tetapi saya juga tahu bagaimana para staf medis bekerja, ungkap Thomas Tuchel. Jadi saya tidak mau mengeluh untuk itu, mengingat betapa kompetennya para staf kami. Kami hanya berharap untuk Silva bisa pulih 100%, sambungnya. Sementara itu, Jorginho harus menepi dari skuad Chelsea saat menyongsong laga Piala FA melawan Sheffield United. Ia mengalami masalah saat menjalani sesi latihan tim dan harus absen dari skuad The Blues. Pemain 29 tahun itu otomatis juga tak bisa membela timnas Italia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, dengan adanya jeda internasional, Jorginho berpeluang pulih tepat waktu kala roda kompetisi kembali bergulir. Terlebih, ia akhir-akhir ini menjadi andalan Tuchel untuk mengawal lini tengah tim. Jika kedua pemain di atas dapat segera pulih, Chelsea bisa mendapat tambahan amunisi berkualitas untuk mengarungi Liga Inggris. Hingga pekan ke-29, The Blues masih berpeluang menyodok hingga ke peringkat kedua jika mampu tampil konsisten. Pasalnya, tim besutan Thomas Tuchel ini hanya terpaut 6 angka dari Manchester United yang menghuni peringkat kedua. Banyak pihak yang tak setuju Kepa Arrizabalaga kembali menjadi kiper nomor 1 Chelsea. Namun, sudah saatnya ia kembali ke posisi tersebut bersama Thomas Tuchel. Dalam kurun 2 musim terakhir, nama Kepa menjadi bulan-bulanan pecinta sepak bola karena keteledorannya menjaga gawang Chelsea sehingga membuat The Blues dirugikan. Cemoohan yang mengalir kepadanya juga tak lepas dari fakta bahwa dirinya berstatus penjaga gawang termahal di dunia usai diboyong pada 2018 lalu dari Athletic Bilbao. Saat itu, Chelsea rela merogoh kocek sebesar 71,6 juta pound sterling dan memecahkan rekor yang belum lama dipegang Alisson Becker. Di musim perdananya, Kepa Arrizabalaga menjadi kiper utama Chelsea di bawah arahan Maurizio Sarri. Sejenak, karir di tahun pertamanya tak begitu buruk dengan sumbangsi gelar Liga Eropa 2018-2019.
Pun gelar kolektif itu ia barengi dengan banyaknya clean sheet yang ia buat sehingga dirinya masuk dalam nominasi kiper terbaik FIFA pada 2019, mengacu pada penampilannya pada musim perdananya bersama Chelsea. Namun di musim keduanya, Kepa mulai melawak. Penampilannya cenderung inkonsisten dan kerap membuat Chelsea merasa dirugikan. Olok-olok pun mampir sepanjang 2019-2020, dan membuat pelatih Chelsea kala itu, Frank Lampard mencadangkannya dan memilih Willy Caballero yang berusia hampir 40 tahun. Memasuki musim ketiganya, Kepa harus menerima fakta bahwa Chelsea memboyong kiper lain pada sosok Edouard Mendy di musim panas 2020. Alhasil, namanya kian tergusur dari posisi penjaga gawang nomor 1. Kini, Kepa Arrizabalaga berstatus kiper kedua Chelsea. Namun, sudah saatnya ia membuktikan harga dirinya kembali bersama Thomas Tuchel di pentas teratas. Kepergian Lampard sejatinya memberi angin segar kepada Kepa di mana di saat yang bersamaan, kesempatan untuknya kembali terbuka lebar ketika Tuchel datang ke Chelsea. Kehadiran Tuchel membuat para pemain Chelsea yang biasa terpinggirkan sepertinya mendapat kesempatan mulai dari nol untuk membuktikan kapasitasnya. Kepa pun menyadari hal ini dan secara perlahan mulai merasa percaya diri sehingga mendapat kesempatan tampil di ajang Piala FA saat Chelsea berhadapan dengan Barnsley. Di laga itu, Kepa membuat 3 penyelamatan gemilang dan menjadi poros permainan Chelsea dari lini belakang dengan total sentuhan sebanyak 80 kali, operan sebanyak 66 kali dan presentase operan sukses sebesar 86%. Dengan penampilan apiknya di laga itu, Tuchel pun mempercayainya kembali 4 hari berselang kala Chelsea menjamu Newcastle United. Keputusan Tuchel sempat diragukan. Namun, Kepa kembali menjawab dengan catatan clean sheet di laga itu dan membuat 4 penyelamatan sepanjang 90 menit. Tuchel paham betul apa yang dibutuhkan Kepa adalah kembalinya kepercayaan dirinya yang hilang di era Lampard. Cemoohan dan hujatan di masa lampau secara tak langsung mempengaruhi performanya di bawah Mister. Tuchel memang bukanlah Midas yang bisa merubah Kepa seketika menjadi apik. Tapi, Tuchel bisa membantu Kepa menghapus mimpi buruknya bersama Lampard di masa silam. Tanpa disadari, penurunan performa Kepa tak lepas dari tangan kotor Lampard yang gagal membangun sistem pertahanan apik di depannya. Di zaman Lampard, Chelsea menjadi tim dengan tingkat kebobolan terbanyak. Sebagai catatan, Derby County yang diasuhnya pun juga merupakan tim yang kerap kebobolan. Chelsea di zamannya memiliki catatan kebobolan 1,5 gol per laga. Angka yang memprihatinkan dan menggambarkan buruknya sistem pertahanan yang Lampard buat. Kepa hanyalah penjaga gawang. Tanpa sistem bertahan yang jelas, wajar jika dirinya kerap kebobolan dari situasi yang tak menguntungkan. Laga melawan Southampton menjadi bukti di mana Kepa disalahkan atas gol kedua Southampton. Padahal, kesalahan itu dibuat oleh Kurt Zouma yang terlalu pelan melepaskan operan kepadanya sehingga mudah direbut. Inilah mengapa di era Tuchel, sudah saatnya Kepa merebut kembali tempatnya sebagai kiper nomor 1 Chelsea. Hal ini berdasarkan kemampuan Chelsea dalam membangun sistem pertahanan yang apik di bawah arahan Tuchel. Dalam 14 laga perdana Tuchel, Chelsea hanya kebobolan 2 gol saja yang berawal dari aksi bunuh diri dan gol Takumi Minamino. Selebihnya, The Blues mencatatkan clean sheet. Kepa yang kerap diolok-olok pun, menjadi menyumbangkan 3 dari 9-12 clean sheet yang dibuat Chelsea bersama Tuchel lewat penyelamatannya. Bisa disimpulkan, buruknya penampilan Kepa tak lepas dari buruknya sistem pertahanan Chelsea sendiri di era Lampard. Dengan hadirnya Tuchel, ia memiliki kesempatan untuk kembali membuktikan harganya kepada pecinta sepak bola.